Assalamualaikum adik-adik mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan dan ilustrasi bagaimana praktikum IKP 1 untuk topik pemodelan sistem. Di sini nanti kita akan mencari model dari sebuah sistem dan kemudian melakukan simulasi sistem tersebut dengan menggunakan software MATLAB. Anda bisa download petunjuk praktikumnya di e-learning dan juga saya tambahkan juga materi tambahan tentang parameter kinerja sistem untuk lebih memahami apa yang akan kita cari dalam praktikum kali ini. Nah, kita langsung lihat ke petunjuk praktikumnya. Jadi nanti kita akan melakukan pemodelan sistem berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah sifat fisik atau sifat fisika dari sebuah benda. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan data eksperimen. Ini memang dua pendekatan pemodelan yang biasa dilakukan. Anda bisa baca dasar teorinya terkait dua jenis pemodelan itu, gitu ya. Nah, ini dicontohkan yang pertama ini adalah pemodelan berdasarkan sifat fisik dari sistem servomotor DC. Jadi Anda bisa perhatikan di sini kalau berdasarkan sifat fisik berarti kita mencari persamaan dari sistem servomotor ini berdasarkan rumus-rumus atau persamaan fisika. Ya, jadi ini ada diagramnya, kemudian ada parameter-parameternya, dan kemudian di sini dijelaskan bagaimana kita membuat model dengan menggunakan persamaan matematika. Ya, ada ini berdasarkan sifat-sifat fisikanya, Anda bisa perhatikan di situ. Nah, kemudian dan dihasilkan sebuah model seperti ini. Ya, model seperti ini. Ya. Di sini modelnya adalah dengan menggunakan fungsi frekuensi ya, fungsi frekuensi domain S ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari model servomotor DC. Anda lihat di sini Km dibagi dengan TMS ditambah 1. Dan Km ini apa? Ini adalah hasil perhitungan dari parameter dari motor servonya, dan ini disebut dengan konstanta penguatan motor. Sedangkan Tm ini disebut dengan konstanta waktu dan juga dihitung dari parameter dari motor DC-nya. Gitu ya. Nah, nanti di percobaan nanti selain dengan pendekatan sifat fisik yang di sini sudah dicontohkan, yang kedua nanti akan Anda membuat model dengan menggunakan data hasil eksperimen. Jadi contohnya misalnya ada eksperimen kecepatan motor DC begitu ya, dan kemudian bagaimana modelnya. Ini bisa dilihat di sini. Ya, K itu bagaimana, kemudian T itu seperti apa. Nah, dijelaskan di sini. Ya. Kalau kita lihat di sini K itu adalah final state ya, final state ya, final state. Jadi kita nanti bisa mencari final state-nya berapa sih, kondisi akhirnya berapa nilainya, gitu kan. Nah, kemudian K itu adalah konstanta waktu, yaitu waktu di mana sistem mencapai harga 63,2% dari nilai akhir, gitu ya. Baik, nanti kita contohkan bagaimana cara mencarinya. Nah, kita langsung ke prosedur percobaan. Yang pertama adalah menentukan fungsi alih dari sistem servomotor. Sistem servomotor seperti ini, dan ini adalah parameter-parameternya ya, nilai parameternya, yang mana ini kalau Anda ingin mencari fungsi alihnya, maka bisa Anda lihat dari dasar teori. Ya, kita kembali ke atas ya, di dasar teori. Nah, ini kan contoh untuk sifat fisik ya, pemodelan berdasarkan sifat fisiknya kan memang servomotor sama dengan yang ada di prosedur percobaan. Jadi kita bisa langsung pakai rumus jadi yang sudah ada di sini. Mana
kita dapatkan tadi? Oh, ini dia, ini ya, Anda dapat ini. Nah, ini kita bisa langsung dapatkan hasilnya. Coba saya lihat ya. Nah, saya buka dua biar nampak. Oke. Di prosedur percobaan kan ada motor yang ingin dicari dan parameternya. Kita lihat mana prosedur percobaan. Nah, ini dia. Dan ini motornya dan ini parameternya. Oke. Jadi modelnya adalah ini persamaannya ya. Anda perhatikan di sebelah kiri ini. Kemudian KM itu bisa dihitung dengan rumus ini ya, dengan persamaan ini. Dan ini semua sudah ada di sini. K berapa sudah ada di sini. Ya, di petunjuk praktikum sudah ada. Kemudian RA-nya berapa ada di sini. Ya. Sorry, di sini ya. Nah, RA 11,9. Tadi K-nya 14,8 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Kemudian B-nya juga sudah ada di sini 10 pangkat minus 4. KB-nya juga sudah ada di sini 0,05. Jadi semua persamaan ini, semua parameter ini sudah ada, jadi Anda tinggal menghitung saja untuk mendapatkan KM dan TM. Misalnya nih ya, misal gitu kan. Misal, saya agak besarkan tulisannya dulu. Oke, nah, besarkan jadi berapa ya? 18. Misal, setelah Anda hitung begitu, Anda hitung dengan persamaan tadi, Anda masukkan ya nilai-nilai parameternya, kita dapat misalnya KM-nya misalnya berapa, misalnya anggap 3 lah gitu ya. Kemudian TM-nya misalnya 0,5 misalnya. 0,5 ya, 0,5. Oke. Nah, maka kita bisa masukkan ini ke persamaan ini untuk mendapatkan model matematik dari servo motor ya. Kita masukkan di sini, misalnya saya masukkan persamaannya ya. Masukkan persamaannya mana, equation. Oke. S sama dengan KM-nya misalnya tadi 3, berarti 3 dibagi per TM-nya misalnya tadi 0,5, berarti 0,5 gitu ya. S, oke. Ditambah ditambah 1. Nah, ini adalah modelnya. Oke, kita sudah dapatkan fungsi alihnya. Nah, ini adalah fungsi alihnya. Fungsi alih servo motor. Oke, begitu ya. Kita kembali ke prosedur. Nah, kalau kita sudah dapat fungsi alih, maka kemudian ini sudah dapat ya. Kemudian selanjutnya adalah buat program MATLAB untuk melihat kinerja dari sistem, yaitu kinerja untuk fungsi input step. Ya, Anda bisa baca di teori fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi step. Ya, kita akan membuat simulasi, ya, simulasi model dengan MATLAB untuk input step. Nah, caranya bagaimana? Sangat gampang, saya tunjukkan di sini. Kita buka dulu MATLAB-nya. Ini dia. Nah, saya taruh di sini. Oke. Saya taruh di sini. Oke. Nah, kita akan mensimulasikan ini, ya, model ini dengan input step. Sangat gampang, kita masukkan dulu sistemnya, yaitu 3 per 0,5 plus 0,5S plus 1. Kita masukkan dulu yang atas, kita anggap ini atas itu adalah numerator misalnya. Numerator ini terserah, Anda bisa namai apa saja. Ya, namanya terserah. Misalnya saya kasih nama numerator, ini adalah 3. Oke, kita masukkan matriksnya 3. Kemudian yang bawah, yang ini 0,5 S plus 1, kita masukkan denominator misalnya 0,5
0,5. Nah, begitu ya. Jangan lupa di sini memasukkannya dengan spasi 1. Nah, gitu. Jadi yang bawah ini 0,5 S plus 1, cara memasukkannya di MATLAB adalah 0,5 spasi 1. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi sekarang dua variabel itu sudah ada di MATLAB, denumerator ataupun numerator. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi untuk input step. Ini ya. Nah, ini sangat gampang. Di MATLAB cukup Anda ketikkan perintahnya step ya, untuk mensimulasikan input step pada sistem yang memiliki di sini numerator dan denumerator seperti ini. Ya, numerator itu yang bagian atas ya, yang 3 ini. Terus kemudian denumerator yang bawah. Denumerator begitu. Tutup. Oke, sudah cukup seperti itu, kita enter. Dia melakukan simulasi gitu ya, MATLAB menghitung dan kemudian nanti akan menampilkan grafiknya. Nah, ini dia hasil simulasinya. Terlihat ketika motor servo itu diberikan input step begitu, satuan ya, input step 1. Nah, kita lihat dinyalakan dari motornya itu bergerak. Makin lama makin kencang gitu kan. Kemudian sampai ke suatu harga nilai kecepatan tertentu, dia akan stabil di kecepatan tersebut. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Kemudian biar ada garis panduannya, kita bisa tambahkan di sini grid. Oke. Nah, sehingga nampak garis-garis panduannya. Oke, jadi ini adalah hasil simulasinya. Kalau kita lihat tadi di petunjuk praktikumnya ya, ini berarti kita sampai pada buat program MATLAB untuk melihat kinerja. Ya, kemudian gambar pada kertas grafik. Nah, ini kertas grafik ini sebenarnya tidak harus Anda lakukan betul-betul di kertas grafik, tapi kalau ada kertas grafik dan Anda mau gambar juga boleh. Tapi kalau misalnya Anda print sajalah dari sini, ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Kemudian berikutnya tentukan parameter kinerja sistem. Mulai dari T ya, konstanta waktu, kemudian TS ini adalah settling time, kemudian TR ini adalah rise time, dan ini K itu adalah penguatan, dan ini merupakan final state dari sistem tersebut. Nah, ini Anda baca sebetulnya di sini ada ya, Anda baca itu ya, di materi yang ini ya, apa yang dimaksud oleh masing-masing. T konstanta waktu ya, waktu apa maksudnya, kemudian settling time apa maksudnya, kemudian rise time apa maksudnya, dan final state atau konstanta penguatan juga apa maksudnya. Anda baca di sini. Oke, pertama kita akan mencari masing-masing ini, dan kemudian nanti hasilnya Anda catat di data percobaan. Kalau Anda lihat di sini di akhir ada data hasil percobaan. Nah, ini Anda lihat di sini ada untuk percobaan yang pertama berdasarkan sifat fisiknya ya. Nah, Anda bisa menentukan nanti time constant berapa, kemudian settling time berapa, rest time berapa, kemudian konstanta penguatannya berapa. Nah, bagaimana mencarinya? Ya, Anda bisa baca di sini ya. Tapi kalau misalnya Anda mau langsung di di MATLAB juga bisa. Ya. Contoh ini saya contoh, misalnya K adalah final state. Maka untuk mencari K, Anda bisa kembali ke gambar di MATLAB, kemudian Anda klik kanan di sini, di gambar itu, klik kanan di area yang putih ini, klik kanan, kemudian ada karakteristik. Nah, Anda lihat nanti ada setting time, ada rest time, sudah ada. Gitu ya. Kemudian kita mau cari nih setting time misalnya. Tinggal Anda klik saja di sini. Setting time, klik. Nah, dia sudah menunjukkan satu titik. Inilah setting time-nya. Nah, berapa itu time-nya, waktunya berapa? Anda arahkan kursor ke titik ini dan Anda lihat di situ angkanya yaitu 1,96. Biar dia terus muncul, Anda klik saja di sini, klik. Nah, dia terus muncul. Nah, oke ya.
Jadi kita dapatkan settling time-nya adalah 1,96. Kita catat, Anda catat di data ya. Settling time ya, TS gitu ya. Kita dapatkan berapa tadi? 1,96. 1,96 second. Oke, kemudian rise time bisa langsung kita peroleh enggak? Kita lihat. Oh, ada. Kita bisa peroleh. Nah, dapat, kita klik di sini. Oke. Di sini nampak rise time-nya adalah 1,1. Berarti di sini rise time TR sama dengan 1,1 second. Nah, gitu ya. Terus kemudian K-nya bagaimana? K di sini adalah final state, yaitu adalah nilai saat mencapai steady state. Dalam keadaan tetap di stabilnya ya. Nah, kita lihat gambar tadi, saya munculkan lagi gambarnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada nggak? Kita cari, klik kanan di sini, karakteristik, nah, steady state. Tuh, di sini dia. Nah, berapa nilainya? Ternyata adalah, kok malah hilang. Saya munculkan lagi. Berapa ini? Oh, nilainya adalah 3. Jadi, kita dapatkan nilai K adalah 3. Kemudian T-nya bagaimana? Nah, T ini yang nampaknya kita nggak bisa langsung peroleh di sini. Ya, T nggak bisa langsung kita peroleh di sini, jadi kita harus menghitung di sini dulu. Ya, dari pengertiannya, time constant adalah waktu ketika mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Nilai akhir kita sudah tahu tadi, final state-nya yaitu 3. Ya, final state-nya 3, dan kita akan menghitung dulu 63,2% dari 3 itu berapa. Jadi untuk mencari T ya, time constant T, kita harus menghitung waktu ketika nilai sistem nilai respon dari sistem 63,2% dari nilai akhir. Oke, nilai akhirnya tadi sama dengan 3. Ya, 3 di sini. Ini. Nah, oke, berarti kita bisa hitung berapa nilai 63%-nya itu. Oke. Jadi 63,2% dikalikan dengan 3. Nah, ini ketemu berapa? Kita hitung, saya kebetulan kita bisa hitung juga di sini ya. Nah, untuk biar mudah. Anda bisa hitung pakai kalkulator atau apa. Sama dengan 63, saya pakai di sini Indonesia 6,2% begitu. Dikalikan 3. Oke, ketemunya adalah 1,896. 1,896. Oke, selanjutnya kita lihat di grafiknya. 1,89 itu posisinya di mana? Kita klik saja di grafik sini. Klik begitu. Nah, kan ada ininya kan. Nah, Anda cari yang amplitudonya itu 1,96. 1,89, 896. Oke. Atau kalau mau kita bulatkan ke atas berarti 1,90. Nah, ini dia. Oke, ini. Ya. Jadi kita dapatkan ya, dari grafik diperoleh T, yaitu waktu pada saat nilainya 1,896 di sini ya, adalah 0,501 second. Ini adalah 0,501 second. Nah, ini kita sudah dapat semuanya ya. K sudah dapat, kemudian T sudah dapat, TS sudah dapat, TR sudah dapat.
Nah, ini yang kemudian Anda catat di data percobaan. Mana tadi? Sorry, petunjuk yang ini. Ini. Yang Anda catat di sini. Tapi ini sekali lagi ini contoh ya. Ini misalnya. Ya, misalnya tadi hasil perhitungan kita KM-nya 3, TM-nya 0,5. Ya, nanti Anda cari sendiri KM itu berapa, Anda hitung sendiri, TM itu berapa, Anda hitung sendiri dari persamaan yang ini. Dengan menggunakan parameter ini dan persamaan yang mana di atas. Nah, ini. Nah, KM-nya berapa ini. Nah, oke. Nah, itu selesai untuk yang percobaan pertama. Kita lanjutkan untuk percobaan 2 pada pemodelan sistem berdasarkan hasil eksperimen. Nah, di sini Anda akan melihat grafik hasil eksperimen sistem kecepatan motor DC. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini grafik 1, grafik 2, dan grafik 3. Ini sebetulnya terdiri dari 3 motor DC yang berbeda. Nah, kalau kita lihat prosedurnya, maka yang pertama adalah kita menentukan nilai K dan nilai T untuk mendapatkan fungsi alih sistem sini. Nah, karena di sini kita dapatkan keterangan bahwa sinyal inputnya adalah sinyal step 5 volt DC. Nah, itu akan kita pakai sebagai parameter untuk mendapatkan K dan T, gitu ya. Nah, di teori, ya di dasar teori, ini sebetulnya sudah dijelaskan untuk yang pemodelan berdasarkan hasil eksperimen di sini ya, sudah dijelaskan. Data seperti ini, kemudian bagaimana cara memperoleh fungsi alih sistemnya, gitu ya. Sini. Ya, ini hasil akhirnya, fungsi alihnya. Nah, itu bagaimana sudah dijelaskan di sini. Nah, saya akan memberikan ilustrasi contoh misalnya untuk mengerjakan hasil eksperimen pada motor DC 1. Saya buka sekalian di sini. Bentar. Biar saya bisa kalian dengan menulis ya. Kita buka lagi tadi mana. Nah, ini. Oke, di sini aja grafik 1, kemudian nah ini misalnya sebagai contoh ya. Contoh untuk grafik hasil eksperimen motor DC 1. Nah, kita dapatkan di sini bahwa nilai akhirnya adalah 1 ya. Nilai akhir atau final state begitu ya. State adalah 1. Nah, sementara kita dapatkan juga di sini informasi bahwa sinyal inputnya adalah DC 5 volt. Berarti kita dapatkan N dari input step 5 volt DC itu, N-nya adalah 5. Nah, kita tahu ya dari teori di sini bahwa nilai akhir ya itu diperoleh dari persamaan ini, dari perhitungan ini adalah K kali N. Ya, jadi kita dapatkan di sini K kali N itu sama dengan 1. Jadi nilai akhirnya adalah K kali N. Sehingga kita bisa hitung selanjutnya, karena N-nya 5, kita bisa masukkan K dikalikan 5, begitu ya, sama dengan 1. Jadi kita dapatkan di sini bahwa nilai K-nya adalah 1/5 atau sama dengan berapa tuh? 0,2. Gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan K-nya. Nah, kemudian kita mencari konstanta waktu atau T-nya.
Nah, ini kita dapatkan dari di sini teori bahwa konstanta waktu itu adalah nilai pada saat konstanta waktu adalah waktu pada saat nilainya 63,2% dari nilai akhir. Nah, dari tadi kita peroleh adalah bahwa nilai akhirnya adalah 1. Ya, sehingga kita dapat hitung untuk mencari konstanta waktu T, gitu ya. Kita cari nilai 63,2% dari nilai akhir. Nilai akhir itu tidak lain adalah 63,2% dikalikan nilai akhirnya adalah 1. Nah, ini kita langsung bisa dapatkan ya. Ini adalah 0,632. Nah, karena kan ini 63,2% kan. Nah, oke. Nah, kita kembali ke grafik motor DC1. Nah, ini 0,632. Kira-kira di sinilah gitu. 0,632 ya, kira-kira di sini. Gitu. Nah, kemudian kita tarik ke sini, ketemu dengan grafiknya, terus kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kira-kira dia berada di tengah-tengah antara 0 hingga 0,5 second. Anda biar lebih presisi, Anda nanti coba menggunakan garis begitu ya, menggaris sehingga bisa dapatkan hasil yang lurus begitu ya. Nah, kemudian Anda kira-kira di sini ada cari skalanya kira-kira berapa. Ini misalnya saja, misalnya pas tengah-tengah sehingga kita dapatkan T-nya waktunya adalah 0,25 ya, tengah-tengah antara 0 hingga 0,5. Ya, dari grafik diperoleh saat nilainya itu tadi 0,632, waktunya adalah 0,25 second. Jadi T adalah 0,25. Nah, seperti itu. Oke, ini saya agak luruskan. Oke. Jadi kita udah dapat nilai K dan juga kita udah dapat T. Oke. Kemudian tentukan fungsi alih sistem. Nah, dari teori kita dapatkan di atas penjelasannya fungsi alihnya adalah seperti ini. Fungsi alihnya seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan K sama T-nya. Kita dapatkan fungsi alih gitu ya. Fungsi alih sistem motor DC1 ya. Nah, saya tuliskan ya. Equation itu C S gitu ya. S per R. S sama dengan K. K-nya adalah 0,2. Di sini kita dapatkan K-nya 0,2. Kemudian T-nya adalah 0,25. S plus 1. Nah, ini adalah fungsi alihnya. Sorry, kok fungsi alih sih? Fungsi alih. Nah, fungsi alihnya adalah seperti ini. Nah, kemudian apa selanjutnya? Fungsi alih, kemudian persamaan output. Nah, persamaan output itu adalah C. CS-nya. Nah, CS-nya. Karena inputnya adalah 5 volt ya, berarti kita bisa ambilkan atau masukkan seperti contoh di sini. Ya. Jadi RS-nya adalah 5 per S. Sehingga kita dapatkan persamaan output ya.
inputnya adalah yang menjadi RS, inputnya adalah 5 volt DC, sehingga ini biar cepat saya copy aja dari atas. Nah, begitu. Kemudian kita tambahkan di sini dia adalah 5 dibagi dengan S. Kok begitu ya? Kita kasih spasi di sini, sorry. Nah, gitu. Oke, itu kita sudah dapatkan ini persamaan outputnya. Oh, sorry, ini harus dihapus. Ininya harus dihapus. Nah, kita hapus semua dulu. Karena ini adalah CS. Nah, ini persamaan outputnya. Kita sudah peroleh ya. Oke. Kemudian buatlah program di MATLAB untuk menentukan respon dari model yang Anda peroleh. Kita lihat fungsi alihnya adalah ini. (0,2). Kemudian yang bawah adalah 0,25 spasi 1. Gitu ya. Oke, kita lakukan simulasi untuk input step. Nah, kita dapatkan grafiknya seperti ini. Kemudian kita munculkan gridnya. Selanjutnya kalau kita mau mencari rest time, kita tinggal karakteristik ya, setting time misalnya, setting time kita dapat, kemudian rest time kita keluarkan juga di sini. Nah, untuk setting time, rest time datanya sudah kita peroleh ya, seperti ini. Setting time-nya 0,978, rest time-nya 0,549. Nah, data-data ini ya tadi setting time, rest time, kemudian K sama T itu Anda masukkan ke data percobaan. Ya, data percobaan yang ada di sini. Di sini. Ya, untuk yang grafik 1, ini K sama T, kemudian ini TS ya, setting time sama rest time. Nah, ini Anda masukkan di sini semua. Nanti untuk mendapatkan data percobaan. Oke, saya kira itu saja untuk video ilustrasi mengerjakan praktikum pemodelan sistem. Mudah-mudahan bisa membantu Anda semua untuk melaksanakan praktikum ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.